Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Wa madza darsukunal ana? Darsunal ana at-tarikhul islami. Naam, afwan sa'antiku lugha wataniyah. Pada pagi hari ini kita langsung masuk aja ke materi yang berjudul Arab sebelum Islam. A. Asal usul bangsa Arab. Jazirah Arab yang berupa padang pasir yang tandus membuat penduduknya itu hidup berpindah-pindah, yaitu dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu mempermudah timbulnya perang atau perselisihan antar kabilah atau antar daerah demi memperebutkan lembah dan air. Hal itu juga menjadikan mereka pemberani dan suka berperang demi membela diri dia sendiri. Nah, demi memperebutkan lembah air, mereka itu menjadikan dirinya itu menjadi pemberani dan suka berperang demi membela diri mereka tersebut. Nah, bangsa Arab terbesar dalam kabilah yang terpecah-pecah. Tiap kabilah memiliki pemimpin sendiri dengan gelar Syaikhul Kabilah yang berarti kepala kabilah. Nah, kepala kabilah besar menjadi raja tanpa mahkota. Perintahnya menjadi undang-undang. Segala keperluannya harus dituruti. Sementara itu, kabilah kecil harus tunduk kepada mereka. Nah, raja tanpa mahkota itu memerintah menjadi raja tanpa mahkota. Nah, mereka itu harus dituruti. Sementara itu, kabilah kecil harus tunduk kepada mereka. Nah, di beberapa daerah yang sudah maju terdapat raja yang bermahkota seperti Raja Yaman, Raja Ghosaniyah di perbatasan Syria, dan Raja Manazirah di perbatasan Irak. Saat itu tidak ada kerajaan pun yang berani mengarahkannya ke negeri Arab kecuali ke Yaman yang kaya raya, yang pernah diperangi oleh bangsa Ethiopia pada tahun 570 Masehi di bawah pimpinan panglima yang bernama Ar-Raid. Ketika menggantikan Ar-Raid sebagai gubernur Yaman, Raja Abraha mengarahkan tentaranya ke Mekah dengan maksud ingin meruntuhkan Ka'bah pada tahun 570 Masehi. Pasukan Abraha yang besar dilengkapi oleh pasukan gajah itu hancur di tengah jalan karena diserang oleh burung ababil. Menurut asalnya, bangsa Arab merupakan salah satu dari bangsa Semit yang mendiami jazirah Arab. Nah, bangsa Arab itu terdiri dari tiga bagian, yaitu apa saja? 1. Arab Baidah. 2. Arab Aribah. Dan ketiga, Arab Musta'ribah. 1. Arab Baidah. Bangsa Arab yang terdahulu, yang gak pernah lagi terlacak oleh siapapun, dan sejarahnya juga tidak komplit seperti kaum Ad, Samud, Sam, Jadis, dan Imlik. 2. Arab Aribah. Bangsa Arab campuran dari keturunan Yarib dan Kahtan. Mereka itu datang dari arah timur sungai Eufrat dan menyebar di bagian tengah dan utara. 3. Arab Musta'rubah. Bangsa Arab pendatang berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim yang datang ke Mekah dan mendirikan Ka'bah, rumah suci. Mereka dikenal sebagai keturunan Adnan. Darinya lahir beberapa kabilah Quraisy dari Bani Kahtan, dan inilah bangsa Arab yang kita kenal. B. Kabilah Quraisy. 1. Kedudukan kabilah Quraisy. Pada umumnya kabilah Arab sangat menghormati Ka'bah. Mereka itu datang untuk menunaikan haji tiap tahunnya. Nah, bulan waktu ziarah Ka'bah dianggap sebagai bulan yang mulia atau bulan suci. Tidak boleh ada peperangan di sekeliling Ka'bah. Nah, biasanya itu di sekitar Ka'bah digelar pasar tahunan, yaitu pasar Ukas dan Zulmajaz. Kaum Quraisy bermukim di sekitar Ka'bah untuk melindungi rumah suci tersebut atau Makkah. Maka mereka itu sangat dihormati oleh kabilah yang lain.
2. Karakter kabilah Quraisy. Quraisy adalah kabilah saudagar atau penjual yang kaya raya, gemar berniaga. Mereka berhubungan dengan bangsa yang telah maju, yang sangat berpengaruh terhadap wawasan mereka. Nah, Quraisy juga kabilah yang sangat memuliakan tamu atau kabilah-kabilah yang lain, sehingga mendapat pujian yang istimewa. Dari kabilah Quraisy lahirlah Qusay bin Kilab, kakek buyut Nabi Muhammad SAW, yang bertanggung jawab menjaga Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Jasa besarnya menyatukan kabilah Quraisy. Dia pendiri Darun Nadwah di Mekah, yaitu balai permusyawaratan kaum Quraisy, tempat membicarakannya pemerintahan dan ekonomi. C. Agama bangsa Arab. 1. Sebelum Islam datang. Nah, agama orang Arab sebelum Islam adalah paganisme, Yahudi, Kristen, Tauhid, dan Majusi. Paganisme ini merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh orang Arab. Ratusan berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah. Nah, di sekitar Ka'bah itu ada ratusan berhala-berhala. Agama ini bahkan sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal nenek moyang bangsa Arab sebelumnya itu memeluk agama Nabi Ibrahim, yaitu ajaran agama Islam, namun telah pudar. Lalu mereka membuat berhala sebagai sarana berhubungan dengan Tuhannya. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap berhala itu sebagai Tuhannya. Nah, di antara mereka ada yang menyembah bintang, pohon, batu, binatang. Bahkan mereka itu sampai menyembah raja mereka sendiri. Mereka itu sulit mempercayai adanya Tuhan yang sebenarnya. Nah, 2. Sesudah Islam datang. Pada abad ke-4 Masehi, masuklah agama Kristen ke Arab melalui Syria dan Ethiopia. Diikuti agama Yahudi yang mendapat pengikut. Nah, penyiaran agama Kristen dan Yahudi membuat jalan bagi kelahiran pemimpin besar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak lama kemudian turunlah agama Islam. Di kalangan masyarakat Arab banyak ahli sihir. Nah, dulu orang-orang Arab itu banyak yang ahli sihir. Nah, mereka itu menganut agama tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meyakini adanya hari kiamat dan berusaha melepaskan bangsanya dari berhala. Nah, Nabi Ibrahim itu berusaha agar melepaskan kaumnya dari berhala. Di antara pujangga itu ada yang bernama Imayyah bin Abi Salt, Waraqah bin Naufal, dan Kus bin Sa'adah, ahli pidato. Ya, mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini hanya ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang bertanya, boleh. Mungkin ini saja. Ma'an najah, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.